Sisi Tergelap Surga, karya Brian Kresna. Panembrama Kehidupan, Jakarta. Hampir 500 tahun kota ini berdiri. Ia selalu mampu terlihat megah di mata orang-orang yang pertama kali mengenalnya. Namun, selayaknya fata morgana, kota ini juga tak luput menyembunyikan kegelapannya. Banjir, kemiskinan, penggusuran, polusi, dan segala macam kriminalitas adalah warna-warna lain yang juga sering menghiasi tubuh rentannya. Kota ini selayaknya seorang ibu tua yang penuh luka, namun segala hal buruk yang tersemat padanya tak selalu mampu membuat orang-orang jera untuk tetap tinggal di dalamnya. Hujan deras yang mengguyur dan melahirkan banjir yang membawa beragam penyakit dari tikus-tikus selokan, para budak korporat yang berimpitan dari stasiun Bogor sampai stasiun Jakarta, kota dengan segala aroma bacin dari tubuh mereka yang berkeringat. Keramaian yang tak pernah surut meski hari sudah menjelang malam. Semua yang berdiam di kota ini harus belajar merayakan kehidupan dalam rasa kantuk dan lelah yang luar biasa. Jakarta memang masih jauh dari kata sempurna. Pelecehan seksual di jembatan layang, tukang todong di mikrolet, tukang parkir yang tak pernah memberi uang kembalian, juga segala pungutan-pungutan liar masih bisa dijumpai di kota ini. Jika kita melihat lebih dekat, di balik gemerlap dan megahnya gedung-gedung tinggi yang menjulang, terdapat kampung-kampung kumuh tempat para pramuria, manusia kardus, pengemis, gelandangan, dan semua yang bergeliat mencoba bertahan hidup. Sebuah tempat yang kerap luput dari pandangan orang, rumah-rumah papan yang penuh dengan tambahan, baju-baju yang dijemur sembarangan, kamar mandi pesing, dan senyum getir dari warga yang tinggal di dalamnya. Di sana ada manusia-manusia yang entah bagaimana caranya harus terus berjuang hidup dari hari ke hari tanpa jaminan bahwa masa depan bisa jauh lebih baik. Samsuar, Hasim, dan Kuncahyo. Pagi di kota ini tak pernah terasa dingin. Panas dan pengap tak ayal serupa sarapan rutin, terutama di kontrakan kecil 600 ribuan per bulan di sudut kota metropolitan. Kipas angin mini yang berputar pelan hanya bisa mengeluarkan udara panas karena sudah menggelap, kincirnya dihinggapi debu. Kipas itu bertengger di atas lemari pakaian plastik yang reot, hampir-hampir tak berguna. Poster Didi Kempot di sebuah konser bertema patah hati terpampang di sebelah tembok dekat lemari baju. Tak lupa stiker ayat kursi di sudut kaca yang sudah berjamur. Dengan terhuyung selepas bangun tidur, Kuncahyo menyalakan bohlam yang bertugas menjadi satu-satunya alat penerangan di ruangan itu. Dengan malas, bohlam itu menerangi isi kamar yang pengap. Tampaklah kasur Palembang tipis tanpa spray, sisir plastik murahan yang sudah jarang gigi-giginya, dan puntung rokok kretek murah yang membludak di asbak. Ia membereskan panci sisa mie instan semalam, lalu buru-buru keluar supaya dapat tempat di kamar mandi bersama di pojok kontrakan. Tak lupa gayung berisi sikat gigi, sabun batang yang sudah tipis, serta sampo saset Pantene hitam yang ia bawa. Semua ia beli di warung depan, tempat biasa berutang Indomie saat menjelang akhir bulan. Piye le, apik tak awakmu neng Jakarta? Suara serak ibu terdengar dari HP bekasnya. Gimana makanmu? Alhamdulillah, di sini aku bisa makan enak, Bu. Lagi-lagi berbohong. Seminggu ini ia belum menyentuh nasi sama sekali. Perutnya sudah jengah dijejali Indomie tiap sore, malam, dan pagi. Saat itu video call dari ibu hanya diarahkan ke satu sudut kamar saja. Sudut tembok yang berisi buku-buku Al-Quran yang jarang ia buka. Mereka hanya pemanis agar ibu percaya bahwa di sini anaknya masih berada di jalan yang benar. Setidaknya begitulah kehidupan di kota ini. Lambat laun, kota akan menyeret bocah kampung polos menjadi bangsat-bangsat kecil yang merayap di kasur yang kempes dan jarang dijemur. Berteman akrab dengan kepalsuan,
mengatakan semua baik-baik saja, padahal di sini mati terasa lebih mudah. Setidaknya sampai saat meregang nyawa, karena harga tanah kuburan jauh lebih mahal daripada harga tempat tinggal layak untuk orang-orang seperti mereka. Serupa bangkai tikus got yang dilempar ke tengah jalan dan dagingnya sedikit demi sedikit dibiarkan dilindas ban-ban mobil hingga akhirnya hilang tak tersisa. Cara paling mudah untuk melebur di kota ini ketimbang menggali tanah makam sendiri. Sebelum pergi bekerja menjual diri pada korporat yang tidak peduli, Kun Cahyo menyemprotkan parfum murahan aroma coklat yang ia beli di minimarket ke badan. Lumayan, sedikit bisa menutupi bau hajat orang banyak. Bekerja sebagai OB di sebuah mall ternyata tak selalu berarti hidup akan lurus-lurus saja. Terkadang harus mengelap kaca, mengipasi lantai selepas dipel meski akan tetap diinjak oleh orang-orang lewat ketika masih basah, atau duduk seharian di pintu toilet umum mengisi rongga paru-paru dengan bau kotoran. Sepatu kulit imitasi yang ia beli di depan masjid selepas Jumatan perlahan mulai pudar. Dompet tipisnya hanya berisi uang-uang beberapa lembar 2.000 dan 2 lembar 10.000. Namun Kun Cahyo mencoba menjalani hari itu dengan legawa. Tiap malam Kun Cahyo hanya memakan nasi goreng, bukan karena harganya terjangkau, tapi karena porsinya banyak. Jadi jika tak habis, bisa ia makan lagi pagi nanti. Lumayan buat menghemat pengeluaran. Persetan dengan gizi, perut kenyang lebih penting. Gimana tadi di kantor? Syamsuar basa-basi seraya menuangkan air ke gelas lalu dagunya menunjuk ke arah gedung mall yang terlihat dari tempat duduk mereka sekarang. Pandangan Kun Cahyo kosong. Kantor, sebuah sindiran halus untuk orang-orang kecil yang bekerja dan mendapat gaji bulanan. Tidak peduli sehina apa yang sebenarnya ia kerjakan di sana. Dalam hati, ingin sekali ia berkata pada ibunya di kampung, "Bu, Kun Cahyo sudah tidak kuat hidup di sini, mau pulang saja. Anak laki-laki ku kerja di Jakarta, jadi orang sukses, kebanggaanku." Tapi tak pernah tega ia ucapkan. Selepas ibu berkata seperti itu, Kun Cahyo menutup telepon lalu menangis hebat. Tak pernah terbesit di hatinya untuk mengecewakan ibu yang sudah terlanjur bangga karena anaknya bisa bekerja di Jakarta. Kebanggaan tersendiri buat warga desa. Masih jelas tergambar di benak Kun Cahyo bagaimana ibu melambaikan tangan sebelum melepasnya pergi di terminal. Lagi-lagi ia teringat pada pepatah tua. Lelaki di kota ini tidak boleh menangis. Kita harus kuat. Berpura-pura kuat sampai kita lupa bahwa kita sedang berpura-pura. Resti, emang paling benar tuh lo gak usah nikah dulu. Kalau waktu nikah sama gak nikah ternyata hidup lo sama aja, atau malah makin menderita. Apalagi kalau ternyata saat lo masih sendiri lo jauh lebih bersinar ketimbang saat lo udah menikah. Kalimat Resti seakan menjadi rumusan masalah dari sebuah skripsi panjang yang berjudul Hidup dari Seorang Resti. Resti itu sarjana teknik pangan, berkarir baik di sebuah perusahaan elit. Ia mampu membeli semua yang ia inginkan kecuali satu, masa depan. Sebelum menikah, Resti adalah perempuan paling merdeka di kampung itu. Tak ada lelaki yang bisa meremehkannya. Resti adalah perempuan paling bahagia dan paling berani. Yuyun dan Rini, dua sahabat Resti, pernah menyombong pada semesta, mengatakan bahwa kelak Resti akan menjadi gadis paling sukses di antara mereka bertiga. Sampai kemudian takdir bekerja. Seharusnya tak ada lelaki yang boleh meredupkan cahaya seorang wanita ketika menikahinya. Tak boleh ada lelaki yang membumi hanguskan api kemerdekaan, bara keberanian dan kukuhnya kehormatan wanita yang dinikahinya. Justru seharusnya kebersamaan membuat perempuan dan laki-laki dapat memaknai hidup dengan lebih dalam, dapat menyatukan dua kekuatan untuk membangun kerajaan dari bata per bata, dari kerikil ke kerikil selanjutnya,
saling mengucap selamat sayang, kamu berhasil, dan saling menjaga, kamu tidak usah takut, kamu selalu punya aku. Jika sebelum menikah justru perempuan lebih merdeka, jauh lebih bermartabat, dan jauh lebih bersinar, tak seharusnya lembaga sah pernikahan meredupkan itu semua. Tidak seharusnya, tapi hal itu tidak berlaku dalam hidup Resti. Semua pencapaian Resti tidak berarti apa-apa di mata masyarakat jika ia tidak menikah. Entahlah apa yang lebih hebat dari pernikahan di mata orang-orang. Namun, warga di situ jauh lebih peduli pada status pernikahan seorang wanita, tak peduli apakah pernikahannya membawa damai atau tidak, ketimbang apakah wanita tersebut mampu menjadi seseorang yang berdaya sebagai manusia. Kebanyakan dari mereka tidak peduli dengan hak-hak, apalagi pencapaian seorang perempuan. Seakan menjadi latar belakang musik kehidupan, lagu Apa Salah dan Dosaku. Resti jalan meninggalkan warung itu dengan langkah gontai. Hampir-hampir berterseok. Itu adalah warung keempat yang memberinya ultimatum bahwa ia tak dapat mengutang lagi sebelum melunasi tumpukan utang sebelumnya. 4 baik lirik dari terus berputar di kepala Resti. Tangannya menggenggam erat 2 koin 500 rupiah dan selembar 2 ribuan yang kusam. Di kampung itu, wanita mandiri yang hidup melajang dan tercukupi tak mampu menutup usilnya bisik-bisik semua orang, termasuk orang tuanya sendiri. Meski selama ini Resti menyisihkan sebagian besar gaji yang ia dapat untuk orang tua, di sela-sela hening mereka tetap merongrong Resti untuk secara menikah. Kehidupan memang tak selalu seindah dongeng-dongeng lampau. Seringnya yang paling bisa mengubur mimpi dan harapmu adalah orang-orang terdekatmu sendiri. Dulu Resti pikir menikah itu berarti kebahagiaan, sebab selepas menikah ia akan mendapat seorang kekasih yang bisa menemaninya bertamasya keluar kota, melancong ke luar negeri, kulineran tiap minggu, mendatangi banyak tempat wisata baru, makan malam bersama di restoran, menabung berdua untuk membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, atau untuk pergi nonton di bioskop sampai tengah malam. Tapi ternyata hal-hal sederhana itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara cuma-cuma. Ujung-ujungnya dari semua bucket list pasca menikah yang ada di benak Resti, liburan paling indah yang pernah ia dapatkan hanyalah jajan camilan di warung depan. Sayang uangnya, kata suaminya. Bagi Resti, pernikahan tak lebih dari kematian bagi manusia yang ingin merdeka. Setidaknya itulah yang dia alami. Badut ayam. Jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Sabtu malam yang padat di ibu kota, para pekerja kota yang lelah berhamburan memenuhi warung-warung kaki lima, mal atau hotel-hotel, melepas tawa bersama kerabat, melepas lelah bersama keluarga kecil, atau melepas birahi beralaskan spray tua. Kota ini selalu punya cara sendiri untuk merayakan akhir pekan. Hujan baru saja selesai setelah turun sepanjang sore tadi. Gairah dicampur lembab, membuat bulir keringat mengalir deras dari kepala hingga ujung kaki. Terlebih jika seharian mengenakan kostum badut ayam. Pak Badut berdiri di pinggir jalan dekat pintu keluar mal, berharap mendapat santunan barang 1.000-2.000 rupiah dari keluarga yang baru selesai menghabiskan waktu di tempat yang hangat dan teduh. Jika tak kunjung mendapat uang, biasanya Pak Badut berjalan menyambangi warung-warung tenda. Jam makan malam adalah saat yang tepat untuk mengais rezeki, berharap Tuhan mengulurkan tangan melalui orang-orang baik. Perut keroncongan belum makan dari siang tadi tak masalah. Namun tak jarang juga justru perlakuan kasar yang Pak Badut dapatkan dari para pelanggan, karena kostum ayamnya yang basah terkena hujan sering mengeluarkan bau apek. Tiba-tiba langit memuntahkan hujan lagi. Bagi beberapa orang, hujan adalah rezeki, tapi bagi Pak Badut, ini berarti nestapa. Jika terkena air, kostum badutnya akan menjadi sangat berat. 15 km ditempuh setapak demi setapak bukanlah hal yang mudah lagi di umur yang kadang senja.
Terpaksa Pak Badut menepi di halte. Karena melewati jalan becek, sepatu badutnya mulai terasa basah dan dingin. Oh, padahal kutu air lamanya pun belum sepenuhnya sembuh. Lagu Ebiet GAD berita kepada kawan mengalun dari ponsel milik tukang seduh kopi keliling, mengiringi Pak Badut yang sibuk menghitung uang di dalam kardus kecil tempat orang-orang dermawan membagikan sedekah untuk dirinya. Dapat 12.000 dari 12 jam lamanya berdiri. Alhamdulillah, segitu juga sudah syukur. Pak Badut tak pernah mengeluh. Ia termasuk salah satu penganut dongeng lama bahwa rezeki sudah ada jatahnya masing-masing. Kita hanya cukup berusaha sekuatnya. Imannya begitu kokoh, meski kerap dihantam kenyataan bahwa kerja keras tak selalu berbanding lurus dengan hasil. Dalam hatinya, Pak Badut percaya semua sudah digariskan Tuhan. Masih jam 9 malam. Berarti masih ada beberapa jam untuk mencari uang lagi sebelum pulang. Hujan berhenti dong, bisik Pak Badut lirih sambil mendongak ke langit. Sebuah kalimat singkat yang cukup membuat para malaikat yang bertugas di jalanan saling melemparkan pandangan. Bagaimana bisa ada manusia yang telah begitu kuat dihantam keadaan, tetapi di waktu lelahnya ia tak berdoa meminta uang, melainkan meminta hujan berhenti agar ia bisa mencari rezeki lagi. Bagaimana bisa? Agak jauh dari sana, di sebuah perkampungan di pinggiran kota, ada satu rumah berukuran setengah lebih kecil dari rumah yang lain. Temboknya tak lagi kokoh, pintunya hanya terbuat dari tiplek tipis yang ditahan dengan sebatang besi usang agar tidak roboh. Di dalamnya ada 3 anak perempuan paling tegar yang pernah kampung ini lahirkan. Anak perempuan yang jauh lebih tabah dari pejabat gagal di pemilihan umum dengan utang miliaran pada cukong partai. Bapak udah pulang. Gofar menggesek triplek yang dijadikan pintu lalu menutupnya kembali dari dalam. Ratih, si sulung menggeleng. Belum bang. Ujian akhir SMA tinggal beberapa bulan lagi, jadi Ratih harus berfokus pada buku pelajaran di bawah penerangan redup bohlam yang sudah ogah-ogahan bersinar. Di ruang tengah, Ratih mengajari 2 adiknya. Meski udara malam itu dingin karena hujan dan beberapa air bocor masih menetes. Baju yang Ratih kenakan masih yang itu-itu saja, sebuah kaos tipis. Jika bajunya sudah sempit, Ratih akan menggunting bagian sisi bajunya agar menjadi longgar lagi. Buat Ratih, baju baru adalah fatamorgana sesaat. Daripada membeli baju, lebih baik uangnya dipakai membeli makanan untuk adik-adiknya. Ratih tak pernah mengenakan pakaian dalam. Buat apa? Pemborosan. Jikapun ada tamu datang, yang Ratih lakukan hanyalah membalut 2 ranum buah dadanya dengan kain panjang. Gofar masuk membawa 2 bungkus lumpia basah. Ina, si anak bungsu yang masih SD, langsung menyambut dengan gembira. Tetapi Ratih langsung mengingatkan untuk menyisakan 1 bungkus buat bapak. Jadilah mereka menyantap 1 bungkus saja, yang dimakan dengan nasi dingin sisa kemarin. Ketika sedang menikmati lumpia basah, Erlin, setengah yang masih SMP, menyentuh pundak Ratih. Ia tak bicara dan hanya menunduk melihat kakinya. Ada darah segar mengucur di sana. Ratih tersentak. Dengan cepat, ia langsung membawa Erlin ke kamar mandi. Bagi orang miskin seperti mereka, menstruasi seperti petaka. Untuk makan saja sulit, apalagi untuk membeli pembalut yang dibeli hanya untuk dibuang. Bagi orang yang sudah terbiasa hidup miskin, bertahan hidup adalah kunci. Berdasarkan pengalamannya selama ini, Ratih buru-buru masuk ke kamar tidur, mengambil 1 kaos kaki, membulatkannya dan menyumpal itu di celana dalam adiknya. Pengganti pembalut. Jika tidak ada kaos kaki, potongan spray bekas pun jadi pilihan. 2 hal itu jauh lebih baik daripada pembalut yang dibeli di warung-warung kelontong, sebab ini bisa dicuci dan dipakai lagi esok harinya. Ratih sendiri, siklus menstruasinya hanya 3 bulan sekali.
Rahimnya tidak begitu sehat lantaran stres menjelang ujian akhir dan juga lelah mengurus rumah. Tapi justru keadaan itu bagaikan angin segar untuknya. Bisa menghemat biaya pembalut, tidak ada yang mengajari mereka tentang cara bertahan hidup, tentang cara mengakali hari-hari agar tetap bisa berjalan tanpa harus mengorbankan banyak hal, seperti halnya pembalut instan tadi. 3 gadis itu belajar dari banyaknya kegagalan yang mereka alami sendiri. Gagal bagi mereka adalah guru terbaik untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Ibu, entahlah apa makna ibu di mata mereka. Namun, satu-satunya hal yang mereka tahu tentang ibu adalah perempuan yang meninggalkan suami serta 3 anaknya dan memilih kawin lagi. Bagi 3 gadis itu, ibu tak lebih dari sekerat ingatan atas hangatnya rahim, tidak lebih. Beberapa tahun silam, ada suara perempuan lain selain 3 anak itu di rumah ini. Suara yang selalu mengeluh bernada tinggi dan selalu menyalahkan bapak. Suara terakhir yang Rati ingat darinya hanyalah perdebatan sengit di ruang tengah. Itu anakmu, jangan pernah ganggu kehidupan baruku. Menikahimu adalah kesalahan, teriak wanita itu sambil melemparkan cincin kawin ke dada bapak. Cincin kawin yang kelak dijual untuk membeli kostum badut ayam yang sekarang menjadi tonggak keluarga. Pak Badut terperanjat. Mimpi itu terulang lagi. Kenangan paling menyakitkan yang tak pernah bisa ia lupa meski sudah sekeras apapun ia berusaha. Masa lalu menjelma serupa kanker yang tak bisa hilang. Perlahan bertumbuh menjalar. Meranggas di benak. Untuk menghilangkannya hanya ada 2 cara. Mati atau mati-matian mencoba. Anehnya, Pak Badut tidak pernah membenci istrinya. Terkadang cinta yang kita miliki bisa menjadi puluhan kali lebih besar jika cinta tersebut ditujukan kepada orang yang tidak mencintai kita balik. Membuat kita dengan dungunya menerima perlakuan yang tak pantas didapatkan oleh orang yang memilih untuk setia. Hujan dan lelah membuat Pak Badut sempat terlelap sebentar sambil memeluk topeng badut ayamnya. Hujan sudah menjadi gerimis. Bermodalkan bismillah, Pak Badut nekat berjalan lagi. Telapak kaki dengan mata ikan dan betis penuh varises. Bukan penghalang untuk mencari rezeki. Tak apa-apa sakit, yang penting bisa dapat duit. Napasnya tersenggal di topeng yang sumpek. Hari ini minimal harus dapat 30.000 lagi untuk membeli gas dan beras yang sudah hampir habis. Di warung tenda di pinggir jalan, perutnya keroncongan melihat beberapa makanan yang tak dihabiskan pembeli. Batinnya ingin mengambil sisa makanan itu, tapi lagi-lagi ia diusir paksa oleh pelayan. Bahkan untuk mencicipi makanan saja sangat sulit. Jam 12 malam baru terkumpul 25.000. Dengan langkah gontai, Pak Badut pulang sambil menunduk karena lehernya sudah terlalu lelah menopang kostum yang berat. Butuh beberapa jam hingga akhirnya Pak Badut sampai di depan rumahnya. 3 anak perempuannya masih terjaga, sengaja menunggu. Dengan cepat si bungsu keluar dan memeluk tubuh bapaknya yang masih mengenakan kostum, disusul oleh 2 kakaknya. 3 gadis itu memeluk erat bapaknya tanpa risih, tak peduli bila harus mencium bau apak menyengat. Dari sela lubang kecil di topeng badut yang belum sempat dilepas itu, Pak Badut bisa melihat binar tulus mata anak-anak yang menyambutnya. Seketika itu juga Tuhan seperti merelas segala lelah yang menggelayuti tubuh Pak Badut. Bagi lelaki parubaya itu, anak-anaknya adalah oase di tengah padang gersang. Tempat pulang paling menyenangkan, tidak peduli sulit apa keadaan mereka saat itu. Dengan telaten, Ratih membantu bapak membuka resleting di punggungnya. Sementara Erlin pergi ke dapur dan memasak air hangat untuk bapak mandi. Setelah mandi, bapak duduk di ruang tengah, membuka bungkus lumpia basah yang sudah anyep. Namun hanya sesuap yang ia makan. Sisanya ia berikan kepada anaknya yang masih lapar. Meski lapar, bapak selalu lebih memilih anaknya ketimbang perutnya sendiri. Hari itu ditutup dengan tidur bersama sambil berdempatan agar lebih hangat, mengingat angin dingin bekas hujan bisa merengsek masuk ke kamar. 2 anak perempuannya bersahutan membicarakan hari ini.
Di sisi lain, Ratih memijat punggung bapak sambil tersenyum. Selepas dua adiknya tertidur, bapak berbisik kepada Ratih. "Baju SMA kamu sobek ya, Ti. Tadi bapak lihat, kamu mau beli seragam baru." "Gak usah, Pak. Uang dari mana?" "Bapak ada kok." Lagi-lagi berbohong. Padahal sepersen pun ia tak punya. Tak apa. Jika anak butuh sesuatu, sudah tugas seorang bapak untuk mencari cara agar itu bisa terpenuhi. "Gak usah, Pak. Lagian bentar lagi Ratih lulus. Sayang uangnya kalau dibelikan seragam. Sobeknya juga gak besar. Tadi siang sudah Ratih jahit." Bapak tersenyum. "Tunggu ya, Nak. Bapak yakin rezekimu sedang dalam perjalanan. Tuhan itu baik. Waktunya selalu tepat. Kita coba nikmati yang kita punya dulu. Mungkin susah rasanya untuk bahagia ketika kita sedang kekurangan. Tetapi di situ ujiannya. Kita cuma butuh sabar. Sabar ya, Ti." Selama ini Ratih tidak pernah meminta apapun dari bapak karena ia tahu bapaknya tidak punya uang. Dulu sewaktu adik-adiknya masih kecil, Ratih pernah meminta sekali kepada bapak sebuah sepatu baru. Karena selama ini sepatu yang Ratih kenakan ke sekolah bagian depannya dilem dengan aibon agar tidak menganga saat berjalan. Ratih merengek karena teman-temannya mengejek. Keesokan harinya bapak pulang membawa kardus berisi sepatu yang Ratih inginkan. Ratih senang tak terbilang, hanya saja sayang. Beberapa saat setelahnya Ratih baru menyadari kalau ternyata bapak menjual hampir seluruh bajunya supaya bisa membeli sepatu itu. Kata bapak, punya baju banyak itu tidak penting. Toh yang dipakai sehari juga cukup satu. Semenjak mengetahui itu, Ratih berhenti meminta kepada bapak. Rasa bersalah terukir di benaknya hingga sekarang. Mustahil dihapus. Sepatu yang dulu bapak belikan masih tersimpan rapi di kotak. Ratih hanya mengenakan sepatu itu untuk hari-hari penting. Bapak terbangun di sepertiga malam, lalu pergi mengambil wudhu dan melakukan sholat tahajud. Ditengoknya wajah tiga putri cantiknya. Hatinya terluka sekali. Tak seharusnya anak-anak sekecil itu merasakan perihnya dunia. Ina selalu bangun subuh dan pergi ke warung eceran di ujung kampung. Ia mengambil satu termos es lilin yang berukuran hampir setengah tubuhnya. Lalu dengan cekatan, anak itu akan menitipkan es lilin tersebut di warung-warung dan tukang sayur. Untungnya tidak banyak, hanya 200.000 per biji. Sebuah recehan yang kadang dibuang oleh orang-orang berkecukupan. Erlin hanya punya 3 celana dalam. Jika semuanya kotor atau belum kering setelah dicuci, terpaksa Erlin tidak menggunakan celana dalam ke sekolah. Roknya sering disingkap oleh anak laki-laki di sekolahnya. Namun Erlin masih terlalu dini untuk mengenal apa itu pelecehan seksual. Yang paling menyiksa adalah ketika Erlin menstruasi. Uang jajan terpaksa ia belikan pembalut murah, membuatnya harus menahan lapar seharian atau menunggu bekal makan siang temannya yang tak habis. Sepatu yang ia gunakan pun hasil lungsuran dari Ratih. Tidak ada barang baru, semua diwariskan turun-temurun. Ratih, si sulung yang hampir lulus SMA, yang paling diandalkan oleh adik-adiknya, harapan bapaknya. Meski miskin, Ratih dan kedua adiknya adalah murid pintar. Hidup yang keras membuat mereka menjadi anak yang tahan banting dalam banyak hal termasuk belajar. Di rumah, Ratih bekerja bak seorang ibu, membersihkan setiap sudut, menyiapkan makanan. Rumah kecil mereka selalu tampak lebih bersih dibandingkan rumah lain di kampung itu. Tiap Ratih merasa lelah, ia selalu berbisik kepada diri sendiri. "Kalau gini aja aku capek, pasti bapak yang cari uang seharian lebih capek." Kalimat yang cukup ampuh untuk mengusir rasa lelah. Ratih mendapatkan alat-alat sekolah secara murah. Terkadang memungut di lantai kelas yang entah punya siapa. Jika dapat lebih dari satu, selalu ia berikan ke adik-adiknya. Sepatu yang ia gunakan terlihat longgar agar bisa dipakai sampai tahun-tahun berikutnya. Untuk mengakali sepatu yang longgar itu biasanya Ratih menyumpel ujung sepatunya dengan koran bekas. Kadang jika sedang tidak ada uang dan makanan, Ratih akan pulang membawa satu buah mangga yang ia ambil dari pohon belakang sekolah untuk dimakan bersama. Ina dan Erling masing-masing mendapatkan setengah.
sedang Ratih memakan sisa daging mangga di bagian bijinya. Jika sedang beruntung, mereka mendapatkan uang jajan dari Gofar. Ketika bapak sedang bekerja, Ratih bertugas membagikan jatah nasi. Telur ceplok yang sudah dicampur tepung dibagi untuk 3 orang. 1 Indomie rebus dimakan bertiga dengan nasi. Jika masih tersisa kuahnya, kuah itu akan disimpan untuk makan malam. Dihangatkan lagi, lalu dicampur juga dengan nasi. Kalau kesedihan-kesedihan saja bisa mereka nikmati, entah bagaimana menggambarkan pengalaman berbahagia mereka nanti. Gelas-gelas di rumah kebanyakan terbuat dari gelas plastik yang penuh tambalan lem agar tidak bocor. Kemiskinan membuat Ratih dan 2 adiknya kreatif membuat banyak hal dari barang-barang bekas. Bagi mereka, selama masih bisa diperbaiki, beli barang baru bukanlah sebuah opsi. Anak-anak sekecil itu justru lebih tahu makna dari bertahan hidup ketimbang bocah manja yang merengek karena AC rumahnya tidak terasa cukup dingin. Betul kata orang-orang, beberapa anak memang terlahir beruntung di tengah keluarga yang berkecupan materi. Sisanya lebih beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri. Jika menyual bekerja mencari uang, bapak adalah orang yang tak pernah mengenal kata malas atau lelah. Meski hidupnya sengsara, anak-anaknya tak pernah melihat bapak menangis. Meski tubuh bapak nyeri lantaran hanya istirahat 3 jam sehari, bapak tidak pernah mengeluh dalam kondisi apapun. Di minggu pagi, 3 anaknya dengan gembira bahu-membahu mencuci kostum ayam bapak. Itu menjadi rutinitas menyenangkan bagi mereka. Sekalian main air. Sedangkan bapak berangkat menuju penjagalan sapi yang terletak agak jauh dari kampung, meminta sisa gaji yang akan dibuang. Sesampainya di depan pintu rumah, sambil tersenyum dan mengangkat kresek berisi lemak sapi, bapak semeringah, "Malam ini kita makan sate." Dan sontak anak-anaknya menjerit kegirangan. Mulut mereka tidak pernah merasakan nikmatnya daging kecuali saat Idul Adha. Setiap hari, ketiga anak perempuan Pak Badut akan berjalan bersama ke sekolah masing-masing yang berjarak cukup jauh dari rumah. Kadang Gofar akan mengantar dengan motornya yang sering ganti-ganti itu. Namun anehnya, sejak semalam Gofar menghilang entah kemana. Sementara Pak Badut sudah berangkat dengan kostum ayamnya sejak jam 5 pagi tadi. Pak Badut berangkat dengan semangat karena sehari sebelumnya ia teringat bahwa anak bungsunya akan ulang tahun akhir bulan ini. Meski akan hidup kekurangan, bapak selalu berusaha memberikan hadiah untuk ulang tahun anak-anaknya. Karena ulang tahun hanya setahun sekali, dan bapak ingin merayakan hari itu dengan semampu-mampunya. Terlebih, beberapa hari lalu, sebelum tertidur, Ina dengan bersemangat menceritakan tentang boneka Pororo. Membuat bapak diam-diam melirik isi rumah, mencari barang yang masih bisa ia jual. Saat matahari mulai terbenam, Pak Badut terlihat duduk di teras minimarket. Mulutnya menganga dengan mata yang serius menatap ke arah TV di dinding toko. Tak jauh dari tempatnya duduk, ada anak SMA sedang bersantai di kursi minimarket sambil menikmati segarnya segelas kopi susu. Bapak begitu serius menonton. Di sana sedang diputar kartun Pororo. Lelaki itu ingin mengerti apa yang disukai oleh anak-anaknya agar ia bisa paham dengan apa yang anaknya ceritakan setiap malam. Hari itu ternyata nasib Pak Badut cukup beruntung. Anak SMA di dekat sana merasa tersentuh melihat Pak Badut yang sangat terkesima memperhatikan Pororo. Anak itu memberikan uang sebesar 20.000 sebelum pergi dari sana. Nominal yang cukup besar bagi Pak Badut. Terkadang Tuhan mengulurkan tangan bukan melalui para petinggi agama atau dari rumah-rumah ibadah, melainkan dari anak SMA yang terlihat cuek tetapi lebih mengenal apa itu tenggang rasa ketimbang orang-orang yang sibuk mengerupsi dana bansos pandemi untuk diri sendiri. Dengan uang itu, Pak Badut langsung masuk ke minimarket untuk membeli minuman botol kemasan dengan bentuk Pororo seharga 14.000. Buat Pak Badut, sebenarnya itu harga yang mahal, hampir sebanding dengan biaya hidup sehari-hari. Tapi tidak apa, yang penting anak bungsunya senang. Pak Badut lebih rela tidak makan seharian jika itu bisa membuat anak-anaknya bahagia. Di kampung, Pak Badut sudah tidak bisa lagi mengutang. Lantaran utangnya sudah menumpuk dan tak kunjung lunas.
Para pemilik warung juga sudah jengah tiap Pak Badut datang ke toko mereka. Ditambah baju yang Pak Badut kenakan selalu saja berbau tak sedap. Sebelum pulang dari minimarket, Pak Badut menyempatkan mampir di rumah Sobirin. Ia bertanya, apakah masih ada sisa ampas tahu yang bisa ia bawa pulang. Karena tidak tega, selain ampas tahu, Sobirin juga menyelipkan bonus 5 tahu kuning di plastik yang sama. Malam ini serasa pesta. Ina berteriak, membuat Rati dan Erlin terkejut, lalu berkumpul di tengah rumah. Sambil menari, Ina terus mengacungkan botol Pororo yang dibawa Pak Badut. Ia peluk erat-erat botol itu sambil terus berterima kasih pada bapaknya. Ina yang polos tak henti-hentinya mengajak botol itu berbicara, membuat Rati dan Erlin tersenyum. Mereka tidak pernah merasa iri satu sama lain. Sekarang kedua kakak itu malah ikut menemani Ina berbicara dengan botol Pororonya, membuat mata adiknya semakin berbinar gembira. Maaf, bapak belum bisa beliin boneka ya, ucap bapak berjongkok di sebelah Ina. Gak apa-apa pak, ini juga udah bagus banget, ia menjawab seraya mencium bibi bapak. Sederhanalah, maka sesederhana itu pula caramu merayakan kebahagiaan. Mata bapak berair, ada rasa haru dan juga sedih melihat anaknya begitu gembira hanya karena sebotol air mineral bergambar kartun kesukaannya. Dalam hati, bapak berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku miskin sampai mati pun tidak apa-apa. Tapi tolong, jangan sampai anak-anak cantikku merasakan hal yang sama. Aku mohon Tuhan. Sepanjang malam, botol minum Pororo hadiah ulang tahun dari bapak dipeluk dengan sayang oleh Ina. Tutupnya tidak pernah dibuka, meski saat itu mereka bertiga tidur di kasur tipis, semua tampak bahagia, kecuali bapak dan Rati. Pak, Rati tampak ragu. Bapak menengok. Tadi pihak sekolah bilang sama Rati untuk bayar kartu ujian sekolah, Pak. Lanjut Rati dengan lirih. Kalau nggak punya kartu itu, Rati nggak bisa ikut ujian. Justru di tempat yang paling membutuhkan masih banyak pungutan-pungutan liar yang terus saja dibebankan pada mereka yang makan sehari-hari saja sudah susah. Bahkan di beberapa sekolah masih tetap ada orang-orang yang serupa bangsat kecil, menggigiti kulit orang miskin dan menyedot darahnya hingga kering tak bersisa. Besok ya nak, bapak usahakan. Iya pak, nggak apa-apa, tapi Rati nggak sekolah juga nggak apa-apa sebenarnya pak. Nanti Rati bisa bantu bapak kerja biar uangnya cukup buat nyekolahin adik-adik. Enggak. Bapak langsung berbalik dan menatap Rati. Kamu nggak boleh kayak bapak. Kamu harus sekolah. Sudah, tenang saja, besok bapak cari uangnya. Meski ragu, Rati berusaha percaya pada bapaknya. Setelah anak-anaknya tertidur, bapak masih terjaga. Ucapan Rati tadi membuat dadanya sesak. Jam 3 pagi, bapak memutuskan untuk bangun, mengambil kostumnya lalu pergi keluar. Orang miskin tampaknya memang tidak boleh bahagia, bahkan jika hanya sesaat. Malam hari adalah saat paling sempurna untuk tidur di balik hangatnya selimut. Tapi tidak dengan Pak Badut yang sekarang berjalan menyusuri jalanan kota malam, melaksanakan ibadah muamalahnya yang lain. Bukan sarung dan baju yang kokoh yang ia kenakan, melainkan kostumnya. Berharap ada 1-2 orang yang cukup baik memberinya uang. Namun selayaknya kota yang tertidur, malam itu Pak Badut berkatung-katung macam biduk patah kemudi. Ia berdiri di pinggir pasar, di bawah lampu jalanan yang bersinar remang. Azan subuh berkumandang, bersaut-sautan dari satu surau ke surau lainnya. Dan sekarang Pak Badut pindah duduk di pinggir trotoar, menangis sendirian di balik kostumnya. Kebingungan, tidak tahu harus kemana lagi mencari uang. Sambil masih mengenakan topeng badut ayam, bapak mendongak memohon pada satu-satunya entitas transenden yang paling ia percaya. Satu-satunya harap cahaya dalam gelap lorong hidupnya. Sang Ar-Razak, sang pemberi rezeki. Tuhan yang baik, apakah engkau ada di sana? Maaf jika manusia rendahan yang sering lalai beribadah. Ini lagi-lagi meminta pertolonganmu, sebab pada siapa lagi aku layak meminta selain kepada engkau. Engkau pasti tahu apa isi hatiku. Kau tahu alasanku bersimpuh di malam-malam dingin seperti ini. Sebab semua ini tentu sudah kau gariskan jauh berabad-abad sebelum aku dilahirkan. Mungkin doaku akan terdengar membosankan,
Tapi Tuhan, aku hanya hamba-Mu yang lemah, yang hina, dan hanya kepadamu lah aku berserah untuk setiap urasan. Aku harus bagaimana lagi Tuhan? Aku percaya Engkau sudah menyiapkan rezeki, tapi bolehkah untuk sekali saja aku bertanya kemana rezeki itu harus kucari? Kemana lagi kakiku harus melangkah? Aku tak meminta rezeki itu datang Tuhan. Makhluk hina-Mu ini hanya meminta petunjuk di mana rezeki itu. Biar aku yang pergi ke sana. Jauh pun tak apa. Demi anakku Tuhan, anakku yang sebentar lagi ujian. Aku tak ingin dia kecewa. Aku tak ingin dia gagal seperti aku yang gagal menjadi orang tuanya. Biarlah kakiku hancur lebur dan bernanah asal aku bisa membawa rezeki itu pulang Tuhan. Tuhan, apakah aku dan keluargaku berhak bahagia? Tidak ada lagi yang bisa Pak Badut berbuat selain berharap. Namun di kota ini harapan serupa penyakit kanker. Ia tidak membuatmu mati dalam waktu sekejap. Ia menyiksamu perlahan, menimbulkan rasa sakit tak terkira, membuatmu lumpuh, memberi gambaran bahwa kelak kau akan selamat, padahal nyatanya tidak. Di depan hiruk pikuk pasar dan isi-isinya yang bergerombol mencari makna hidup, Pak Badut terduduk di pinggir trotoar. Dua tangan ayam menahan kepala Pak Badut yang tampak berat, dan di antara keramaian suara jual beli orang-orang di pasar, dari dalam putih kostum ayam itu terdengar lirih suara tangis seorang ayah yang sudah diambang menyerah. Kebahagiaan tumbuh seperti halnya kupu-kupu. Untuk bisa menangkapnya, kau harus pelan-pelan. Terburu-buru justru hanya akan membuatnya terbang. See you next time.